Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andreas Andi. Teman-teman bisa panggil saya Andreas atau Andi. Saya akan mencoba menjelaskan tahap-tahap pembuatan proposal sampai menjadi polis MV, khususnya mobil. Untuk motor juga hampir sama langkah-langkahnya. Kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Views Pro-nya di HP teman-teman masing-masing. Ini saya pakai iPad di Apple. Tampilan sih mungkin sama. Ini saya biar menjelaskan aja. Di halaman pertama ini teman-teman selalu jangan lupa gunakan kupon ya. Kalau untuk membuat proposal apapun, cek dulu. Oke ya, kita klik kupon ya, yang ini ya. Di sini ada kupon ekstra 15, 12,5, 20 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat satu persatu. Teman-teman tinggal klik sini aja atau sini. Di sini kita ada penjelasannya teman-teman, hanya berlaku untuk apa-apa-apanya. Teman-teman bisa baca. Oke, clear. Nah sekarang saya coba pakai kupon ini ya teman-teman, karena ini bisa dipakai berulang kali. Dan ini kan hanya untuk contoh edukasi saja, jadi saya hanya pakai ini. Tapi nanti kalau teman-teman buat polis betul, itu teman-teman cari diskon yang terbanyak dong, biar komisi teman-teman jadi makin besar kan. Oke, kita klik pakai sekarang nih teman-teman. Setelah itu kita klik mobil. Oke, kita klik membuat polis baru. Di sini saya coba membuat contoh untuk Toyota Avanza ya teman-teman. Tahunnya bebas tahun 2017. Tipenya Avanza. Tipenya bolehlah yang ini. Nah, di sini ini udah default dari views-nya ya teman-teman. Jadi nggak bisa diutak-atik lagi. Terus kode plat. Oke. Pemakaian. Di sini ada pribadi dan ada komersil. Pribadi atau dinas ini kita tahu, seperti mobil pribadi atau mobil dinas untuk kantor. Tapi untuk komersil ini simpelnya itu yang sering dipakai buat GrabCard atau GoCard. Oke ya, clear ya teman-teman. Jadi kita klik pribadi ya. Luas pertanggungan. Di sini ada dua, komprehensif dan kehilangan. Komprehensif itu yang kalau kita sebut all risk, yaitu menanggung segala jenis kerusakan kecil hingga kehilangan. Contohnya penyok, baret, kemalingan, pencurian, dan lain-lain. Sedangkan untuk kehilangan, ini menanggung resiko rusak total atau hilang, atau nilai perbaikan mobilnya mencapai 75% atau lebih. Contoh, mobil harga TSI uang pertanggungan 100 juta. Kalau sampai terjadi kerusakan lebih dari 75 juta, maka klaim bisa disetujui. Tapi kalau kerusakan di bawah 75 juta, itu klaim bisa ditolak. Oke, clear ya. Kita ambil komprehensif. Di sini langsung default bekas. Oh ya teman-teman, saya kasih info sedikit. Nanti di lapangan teman-teman akan menjumpai mungkin kasus di mana mobil tersebut baru sebulan, tapi sudah ada STNK. Maka teman-teman klik bekas. Selama sudah keluar STNK, teman-teman harus klik bekas ya. Oke, clear ya, saya lanjut ya. Oke, kita klik ya. Nah, di sini sebelum saya menerangkan ini semua, saya akan menerangkan bagaimana cara menentukan premi yang tepat dan murah dari perbedaan nilai TSI atau nilai mobil atau nilai pertanggungannya teman-teman.
Kan tentunya kalau premi murah, semua orang pasti mau kan. Oke ya, saya masuk dulu ke TSI penjelasannya. Oke. Di sini kita bisa melihat teman-teman, ada uang pertanggungan, ada wilayah 1, 2, 3, terus rate bawah, batas atas, oke. Dan ada rate-nya tersendiri, dan ini kategori uang pertanggungannya. Oke. Jadi, di sini kita dapat ketahui untuk pertanggungan harga pasaran mobil di bawah 125 juta, itu rate-nya berkisar antara 2,53% sampai 4,2%, tergantung batas atas atau bawah, serta wilayah di mana mobil tersebut terdaftar. Begitu juga dengan pertanggungan dari 125 juta Rp1 sampai 200 juta, itu rate-nya berkisar antara 2,69 sampai 2,94%. Oke, kita lihat ya. Di sini semakin besar nilai TSI-nya, maka rate-nya semakin kecil ya. Otomatis berakibat premi menjadi lebih murah, teman-teman. Oke ya, kita hafalin aja ya. Sebenarnya gampang. Pokoknya rate 125 juta Rp1 sampai 200 itu akan jauh lebih mahal preminya daripada harga 200 juta Rp1 sampai 400. Semakin ke bawah, ini semakin rate-nya semakin naik, otomatis preminya semakin mahal. Tapi semakin ke bawah, ini preminya semakin murah. Oke, saya balik sini. Nah, di sini ada nilai mobil. Tapi sebelum kita lanjut ke TSI, oke, saya akan terangkan di sini dulu. Ini modifikasi. Modifikasi ini salah satunya adalah misalkan mobil teman-teman atau mobil calon nasabah teman-teman ada penambahan audio atau velg atau roof box. Ini teman-teman bisa klik kalau memang dia mau dimasukin ke asuransi. Misalkan kita tulis di sini deh, contoh aja, velg. Oke. Kita lanjut, nilai modifikasinya berapa? Nilai modifikasinya 3 juta aja. Atau 4 juta deh. Oke, kita masukkan 4 juta. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita tentukan nilai mobil atau TSI yang tadi kita sudah pelajarin. Di sini kita bisa edit, teman-teman. Ini diedit apabila teman-teman atau calon nasabah pengen mengubah uang pertanggungannya. Misalkan harga segini ini terlalu murah. Oh ya, mungkin pasarannya harusnya sekarang 150. Itu bisa diedit, teman-teman. Ini hanya nilai default harga pasaran dari views-nya, teman-teman. Oke, kita edit ya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat nih, batas terbawah untuk diedit ini 118.575.360. Artinya kalau teman-teman tulis di sini 115 juta, itu teman-teman nggak bisa. Atau di atas 177.863.040 itu juga nggak bisa. Jadi range-nya di antara ini dan ini. Oke, tadi kita pelajarin kan bahwa harga mobil dari nilainya 0 sampai 125 juta itu rate-nya lebih mahal daripada 125 juta Rp1 sampai 200. Oke, kalau gitu, misalkan calon nasabah bilang bahwa harga mobilnya 120 juta. Oke, kita ketik aja 125 juta aja, supaya rate-nya lebih murah. Tapi ada Rp1 di sini, teman-teman. Oke,
Lanjut ya. Jadi total nilai pertanggungannya 129 juta Rp1. Karena ada tambahan 4 juta untuk modifikasi. Clear teman-teman? Oke, kita mulai. Tanggal mulainya itu kita bisa atur hingga 30 hari ke depan. Oke, kita atur 3 hari aja. Lalu kita masukkan plat nomor. Oke, kita klik lanjut ya teman-teman. Nah, di sini premi jelas lebih murah teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut untuk klik asuransi apa yang mau kita ambil, saya akan menerangkan sedikit mengenai komisi dan apa pengertian ekspres dan tidak ekspres ya. Oke teman-teman, gambar tadi itu kalau kita mau tahu komisi kita, itu ada 3, yaitu bonus sebesar 25%, lalu poin ini kita bisa hitung nih. Kalau kita lihat dari sini, poin kita itu 10%. Teman-teman harus ingat bahwa satu views point itu Rp1.000. Artinya, contoh ini berarti kita dapat Rp409.000. Berarti 10% ya teman-teman. Oke, terus ada lagi kupon. Selalu diingat ya, bonus untuk MV itu BPK. Bonus, poin, kupon. Jadi total tadi 25 tambah 10 dan kupon yang saya ambil 12,5. Artinya saya dapat komisi 47,5%. Oke, clear teman-teman? Kita balik lagi. Lalu di sini ada kosong, di sini ada ekspres. Apa artinya itu teman-teman? Kalau ekspres artinya pengajuan proposal kita ke pihak asuransi maksimum 2 hari kita sudah tahu hasilnya, ditolak atau diterima. Maksimum 2 hari kerja di luar Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Contoh, apabila pengajuan hari Jumat, maka maksimum hari Selasa itu sudah ketahuan hasil diterima atau ditolak. Untuk yang bukan ekspres, itu maksimal 8 hari kerja, teman-teman. Ya, cukup clear ya. Oke, kita lanjut nih, teman-teman. Di sini ada 2 hal. Misalkan calon nasabah teman-teman sebelumnya sudah memakai asuransi Tugu. Nah, teman-teman boleh pakai asuransi Tugu juga kalau nasabah mau. Tapi kalau misalkan teman-teman jumpa dengan calon nasabah yang memang belum pernah memakai asuransi mobil, biasanya kita rekomen itu yang bengkelnya banyak. Nah, untuk mengetahui bengkel banyak atau tidak, nanti teman-teman bisa cek satu persatu di setiap asuransi ini. Dan biar saya cepat aja, karena saya sudah sering melakukan closing MV, Tugu untuk saat ini yang terbanyak teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu. Oke ya, lanjut ya. Kita klik Tugu ya. Nah, di sini teman-teman, Tugu itu memiliki bengkel terbanyak. Teman-teman nanti cek aja sendiri masing-masingnya. Tugu ini ada 615. Nah, di sini teman-teman juga bisa bantu calon nasabah teman-teman. Misalkan ditanya, Pak, Bapak tinggal di mana? Oke, kita cek aja. Ternyata calon nasabah kita tinggal di Kebonjeruk, misalkan. Oke, kita ketik aja. Oh, sebentar, maaf, Jakarta aja, Jakarta Barat. Oke, di sini teman-teman tinggal cek aja yang mendekati. Ada tuh teman-teman. Ada 7 rekanan dan 21 resmi. Oke ya, teman-teman ya, clear ya. Jadi kita pakai Tugu aja. Lalu kemudian masuk ke rider. Oke. Masuk ke rider. Kita klik rider. Di sini masing-masing ada penjelasannya ya, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan satu persatu.
Untuk gempa bumi dan tsunami, ini adalah jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi dan tsunami. Cukup jelas ya. Begitupun juga dengan banjir dan angin topan. Nah, tapi untuk klausa banjir ini teman-teman, perlu diingat, banjir di sini itu akan diganti, akan bisa klaim apabila kendaraan teman-teman atau kendaraan calon nasabah kena banjir dalam kondisi mesin mati, mesin tidak hidup atau mati. Terus akan ada pertanyaan mungkin nanti, loh Pak, bagaimana kalau misalkan kita sedang di jalan, tahu-tahu hujan lebat dan di depan banjir? Saya mau cari jalan keluar, udah macet. Oke, jalan satu-satunya, orang calon nasabah tersebut suruh keluar dari mobil, matikan mesin, kunci, lalu foto sekitarnya, lalu telepon ke Fuse. Nanti dari pihak Fuse akan membantu calon nasabah tersebut. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi banjir ini bukan untuk menerjang banjir, tapi dalam kondisi mesin mati yang akan diganti. Untuk kerusuhan huru-hara kurang lebihnya sama. Apabila ada kerusuhan atau huru-hara, begitupun juga dengan terorisme, sabotase. Untuk asuransi kecelakaan diri penumpang, itu jaminan santunan kecelakaan meliputi kematian atau cacat tetap terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan mobil tersebut. Nah, ini bisa kita ubah nilainya. Terserah teman-teman mau diubah berapa. Dan ini pun juga bisa diatur teman-teman. Kira-kira ada berapa penumpang untuk jaga-jaga. Oke. Ada pertanyaan. Ini sistemnya rembes ya teman-teman, kecuali meninggal. Tapi kalau misalkan luka-luka, ini sistemnya rembes. Jadi harus ada kwitansi dari rumah sakit yang merawat. Begitupun juga dengan pengemudi. Kurang lebihnya sama. Ini bisa diedit. Dan ini pun sistemnya rembes. Oke. Tapi untuk kematian bisa langsung keluar. Oke, lanjut ke tanggung jawab hukum pihak ketiga. Ini jaminan ganti rugi terhadap kerugian pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungkan. Ini contohnya misalkan teman-teman atau nasabah sedang mengendarai, tahu-tahu mungkin ngantuk atau gimana, terus nabrak mobil di depannya. Otomatis mobil yang di depan itu pasti minta ganti rugi. Nah, di sini pun sistemnya reimburse teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bawa ke bengkel yang ditunjuk oleh yang ditabrak itu, yang tertabrak itu, lalu di situ nanti kita minta kwitansi untuk perbaikannya. Ini pun bisa kita edit teman-teman. Bisa sampai sekitar 100 juta maksimum. Untuk bengkel resmi atau ATPM ini ya, kalau kita memilih atau mencentang, maka teman-teman bisa servis atau ganti part di bengkel resmi atau ATPM tersebut. Tapi bila tidak dipilih, otomatis tidak bisa ya teman-teman. Nah, saran saya untuk mobil di bawah 5 tahun, baiknya ini dipilih teman-teman. Tapi untuk di atas 5 tahun itu terserah. Oke. Nah, kalau untuk saya dari rider-rider ini biasanya nih, ini terserah kembali lagi ke calon nasabah atau teman-teman ya. Tapi ini kalau saya nih teman-teman, saya pilihnya banjir, angin topan, kerusuhan huru-hara, lalu tanggung jawab hukum pihak ketiga dan bengkel resmi. Oke ya, kita lanjut. Nah,
Di sini teman-teman bisa nanti lihat detail produknya seperti apa. Silahkan dibaca. Saya buka sebentar. Untuk biaya sendiri itu 300.000 dan ini berbeda perusahaan asuransi satu dengan yang lain. Jadi teman-teman harus baca minimal. Terus untuk detail klaim juga nanti dibaca aja. Oke. Nah, di sini sudah ketahuan teman-teman preminya. Nah, ada pertanyaan. Misalkan calon nasabah, Pak, saya diskon dong. Kemarin saya di asuransi sebelumnya saya dapat diskon 20%, Pak. Oke. Kalau kita mau kasih lebih, kita bisa atur teman-teman di sini. Nah, berapa yang bisa kita atur maksimal di sini? Di sini besarannya, presentasenya itu maksimum 25% teman-teman. Ini karena memang ketentuan OJK 25%. Tapi andai kata teman-teman mau kasih lebih, misalkan 30%, bisa. Tapi tetap teman-teman 25% dulu di sini, nanti setelah polis jadi dan nasabah bayar, teman-teman balikin dengan cashback 5%-nya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Clear ya. Oke, setelah ini jadi, kita jangan klik beli sekarang. Kan kita mau ajukan penawaran dulu. Oke, jadi kita buat penawaran. Oke, lanjut. Saya tulis tes dulu ya teman-teman, karena ini kan online. Langsung nanti kalau kita ajukan, langsung masuk ke views-nya. Jadi untuk jaga-jaga saya tulis tes. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis nama customer-nya. Oke. Atau pemegang polis KTP. Nah, apabila ternyata mobil tersebut dibeli dan belum dibalik nama. Contoh gini teman-teman. Misalkan saya beli mobil dari Pak Budi dan STNK saya belum balik nama. Maka di sini saya harus tulis nama saya, QQ, nama di STNK. Ya. Begini teman-teman. Jadi misalkan tadi contoh tadi berarti Andi, QQ, Budi gitu, tanpa tanda kurung. Cukup jelas teman-teman. Lalu nomor handphone nasabah. Lalu email juga nasabah. Kita buat penawaran. Klik. Nah, di sini muncul Fuse Automate teman-teman. Fuse Automate ini adalah salah satu produk unggulan dari Fuse yang mana belum dimiliki oleh kompetitor lainnya nih. Ini teman-teman bisa sarankan kepada nasabah untuk memakai layanan ini. Dan asiknya, di sini pun kita sebagai partner juga mendapatkan bonus berupa Fuse Point apabila nasabah mengambil produk ini teman-teman. Apa sih namanya Fuse Automate itu? Fuse Automate adalah mobil pengganti. Oke, mobil pengganti. Dan ini teman-teman bisa baca di sini detailnya. Berapa lama mobil penggantinya diberikan? Maksimum 5 hari per kejadian teman-teman. Berapa biayanya? Biayanya ada 2 teman-teman. Di sini ada 450 atau 650. Oke ya teman-teman, kita coba cek ya. Klik informasi. Nah, di sini teman-teman. Kalau kita pilih Fuse Automate Gold yang 450.000, kita dapat Fuse Point-nya itu 45.000 teman-teman. Dapat tambahan komisi lagi. Mobil penggantinya apa? Avanza tanpa pengemudi, tapi area layanannya masih di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Padang, Malang, Semarang, Bali. Oke. Lalu Fuse Automate Platinum 650. Ini kita juga dapat komisi 65.000 kalau nasabah pakai. Mobil penggantinya apa? Innova teman-teman. Tanpa pengemudi juga. Cuma area layanannya masih terbatas di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Oke ya teman-teman ya, clear ya. Nah, di sini teman-teman bisa sarankan untuk mengambil teman-teman. Ini layanan jarang ada nih.
Tapi andai kata nasabah tetap nggak mau, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kita sudah menyarankan. Di sini saya hanya sampel, jadi saya pilih tidak. Saya klik lanjut ya. Nah, sudah teman-teman. Teman-teman bisa kirim via email ke nasabah, atau SMS ke nasabah, atau yang sekarang lagi tren kirim via WhatsApp bisa teman-teman. Oke, teman-teman tinggal klik ini, langsung teman-teman diarahkan ke WhatsApp. Nah, karena saya di sini iPad, jadi saya klik salin dulu ya teman-teman. Saya klik salin. Terus habis itu kita lihat polis saya. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman. Muncul penawaran. Oke, kita balik dulu ke WhatsApp tadi teman-teman ya. Setelah dia buka, itu akan tampilannya seperti ini nih. Kalau memang nasabah pengen detailnya lagi, nasabah bisa download, klik download, lalu nanti tinggal di download. Balik lagi. Oke, kalau misalkan ternyata nasabah bilang, aduh pak, kayaknya velg nggak usah dimasukin, standar aja pak. Oke, kita buka lagi di polis, kita lihat penawaran ini yang tadi, kita klik titik 3 ini teman-teman, kita order ulang, klik order ulang ya. Oke, di sini kita tinggal lihat teman-teman, sesuaikan sama, kita klik lanjut. Ya, nah di sini kita hapus teman-teman, karena memang nggak mau pakai velg. Oke, kita hapus. Tanggal mulai tanggal 5. Oke, lanjut. Oke, tambah turun preminya teman-teman. Lalu kita klik tunggu yang express juga. Oke, lalu kita pilih rider yang tadi, banjir, angin topan. Kerusuhan huru-hara, pihak 3 dan ATPM. Oke. Di sini kita ngasih diskon dia 25. Oke. Lalu setelah semua beres dan nasabah memang sudah setuju, kita klik beli sekarang ya, teman-teman. Beli sekarang. Di tahap ini teman-teman masukkan namanya kan sudah ada, email sudah ada, nomor handphone sudah ada, lalu masukkan warna kendaraan. Ini teman-teman bisa lihat di STNK ya. Misalnya contoh, nomor chassis itu adalah nomor rangka ya teman-teman. Nomor rangka. Nomor mesin kita masukkan. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini ada upload foto. Nick itu untuk KTP ya teman-teman. STNK, foto bagian depan, belakang, kiri, kanan, dashboard, perlengkapan non standar. Oke, kalau kita lupa, kita bisa klik ini teman-teman, icon lampu nih. Kita pengen tahu nih foto yang benar seperti apa sih, kita klik. Nah begini teman-teman, foto yang bagus itu harus kelihatan dari ujung dan ujung. Ini juga nggak boleh tertutup sebagian, belakang juga tidak boleh tertutup, lalu ini juga tidak boleh ketutup ini, dan dashboard. Gitu teman-teman ya. Oke, saya coba upload KTP, lalu STNK, lalu foto mobil bagian depan sama, lalu foto bagian belakang. Oke, foto bagian kiri, kanan. Oke, dashboard. Nah, dashboard ini teman-teman harus paham ya. Biasanya kita foto di jok penumpang, kursi penumpang kedua, di belakang sopir. Nah, kita foto dari center teman-teman biar kelihatan semua nih. Oke ya, kita klik. Perlengkapan non standar itu adalah modifikasi tadi teman-teman ya. Kalau ada misalkan audio, velg, itu kita foto. Di sini kita bisa tambah foto juga kok. Nih. Nah, kerusakan lama ini ada, kalau misalkan ada kerusakan, oke,
Untuk endorsement polis ini biasanya berlaku untuk misalkan nasabah teman-teman polisnya masih aktif yang lama, nah ini bisa dimasukkan di sini. Tapi biasanya saya bikin baru aja teman-teman, jadi nggak perlu. Oke, clear ya. Kita lanjut, terima. Nah, di sini keluar lagi nih produk unggulan kita nih teman-teman. Sarankan lagi kepada nasabah untuk memakai ini, mobil pengganti apabila ada klaim. Oke, sini saya klik tidak, lanjut. Oke teman-teman, di halaman ini kita cek sudah benar. Oke, kita klik bayar nanti ya teman-teman. Jangan klik bayar sekarang, selalu gunakan bayar nanti nih teman-teman. Karena untuk apa? Kita ajukan dulu. Kalau diajukan ternyata disetujuin, baru kita bayar. Daripada nanti kalau kita sudah bayar dulu, ternyata polis ditolak, nanti kan ada proses pengembalian dana. Nah, itu makan waktu teman-teman. Saya sarankan tidak seperti itu. Saya sarankan selalu bayar nanti aja. Kita klik bayar nanti. Di sini ada waktunya. Terus di sini ada namanya pelanggan bayar dan mitra bayar. Untuk simpelnya begini teman-teman. Kalau teman-teman buat polis untuk calon nasabah, teman-teman klik pelanggan bayar. Tapi kalau teman-teman buat polis untuk pribadi diri sendiri, buat diri teman-teman sendiri, klik mitra bayar. Oke. Lalu di sini ada kupon. Oke. Teman-teman harus, biasanya di Android itu sudah ada kuponnya yang tadi saya pilih. Tapi ini karena di Apple mungkin ada sedikit bugs atau gimana, saya kurang tahu. Ya kita harus add kupon lagi teman-teman. Tapi kupon harus ada nih di sini. Ya kita add dulu. Oke. Kita ambil yang ada aja. Oke, kupon tidak dapat diubah setelah pilih. Pastikan Anda telah memilih kupon yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kayak gini teman-teman. Harus ada nyantol nih begini. Lalu ini kita klik pelanggan bayar karena ini buat nasabah. Oke, lanjut. Di sini teman-teman bebas, bisa bayar pakai kredit card, GoPay, OVO atau virtual account. Ini bebas teman-teman, tergantung pilihan teman-teman atau calon nasabahnya. Oke, kita lihat polis saya. Sudah teman-teman, nih sudah jadi. Statusnya di sini adalah menunggu, belum bayar. Saya akan jelaskan ya teman-teman. Status menunggu ini itu nanti setelah maksimum 2 hari itu biasanya ada 3. Pertama, ditolak. Kedua, diterima. Aktif. Aktif itu artinya teman-teman tinggal bayar kalau aktif. Nah, untuk yang belum aktif, yang ketiga itu belum aktif. Belum aktif artinya teman-teman sebenarnya itu sudah disetujui, hanya saja polisnya belum aktif. Biasanya ini disebabkan karena teman-teman buat polisnya untuk 1 bulan ke depan atau untuk 1 minggu ke depan. Jadi dia akan aktif sampai hari dimana teman-teman buat polis itu untuk aktif. Oke, tadi yang saya bikin kan tanggal 5 April gitu. Nah, kalau sampai tanggal 5 baru di sini berubah jadi aktif kalau memang disetujuin. Tapi kalau belum aktif artinya memang polis sudah disetujui, hanya saja belum aktif. Teman-teman boleh langsung bayarkan. Oke. Gimana cara bayarnya? Oke, kita tinggal klik ini aja. Kita klik bayar sekarang. Ini. Lalu kita pilih yang pelanggan bayar. Kita lanjut. Misalkan mau pakai virtual account. Oke, kita klik virtual account. BCA, Mandiri, ada semua nih teman-teman. Tinggal pilih sukanya nasabah lewat mana. Kita pilih BCA ya. Oke. Ini teman-teman tinggal copy.
kopi ini dan kopi ini, berikan kepada nasabah, nasabah bayar, langsung deh online masuk pasti teman-teman. Ya, nanti nggak lama langsung di sini lunas. Seperti ini teman-teman, lunas. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun ada suatu saran, teman-teman boleh via grup KGS ya. Thank you teman-teman. Semangat pagi.